ini adalah profilnya Bapak Anderson ya. the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can stop the guy go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you're filled with the first flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be a hero. You can go. Do it for your people, do it for your pride. Never gonna know, never even try. Do it for your country, do it for your land. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you're filled with the first flame. Yeah. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. The walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders. Baik, itu tadi adalah video profil dari mentor kita bersama. Apa kabar Pak Anderson? Baik Pak Ahmad. Saya sudah tidak sabar untuk belajar ini. Silakan Pak Anderson. Ya, oke, terima kasih Pak Ahmad waktunya. Waduh, luar biasa ya. Sahabat Univisioners, malam ini terima kasih ya untuk kesiapan waktunya dan segala macam.
saya yakin teman-teman semua sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa bisnis ini ya. Dan saya percaya teman-teman tidak ada sesuatu yang kebetulan karena semua ini terjadi ya seperti kisah saya sendiri. Kenal bisnis ini 13 tahun yang lalu dan itu sebuah keputusan yang menurut saya sangat tepat karena ya salah satu keputusan paling tepat ya. Nomor satu, saya menikah sama istri saya, itu nomor satu yang pertama ya. Yang kedua, saya jalankan bisnis ini, saya menemukan bisnis ini bersama istri saya, Ibu Hansila, dan akhirnya berdua kami menjalankan bisnis ini dan hasilnya sungguh dahsyat teman-teman. Seperti yang diulas oleh Pak Joko tadi dengan sangat baik dan juga oleh teman-teman tadi, para BP yang menjelaskan bahwa begitu luar biasanya bisnis ini ya. Nah, hari ini saya juga ingin memaparkan kepada teman-teman apa sih yang membuat saya tertarik sama bisnis ini ya. Boleh ya, saya akan coba membawakan, saya akan share screen. Oke. Iya, muncul ya teman-teman ya. Oke. Seperti biasa teman-teman, pada saat kita berkeluarga, pasti kita punya impian bahagiakan keluarga ya. Saya rasa seperti itu ya. Kita boleh interaktif ya teman-teman ya. Boleh sambil chat ya. Karena saya paling suka interaktif ya, video on, teman-teman bisa interaktif sama saya. Wah, itu saya lebih semangat teman-teman. Kalau saya lebih semangat, tentunya akan memberikan ini ya, energi yang lebih optimal lah ya. Oke. Silakan teman-teman. Chat aja ya. Boleh chat nggak ini Pak? Bisa chat nggak ini saya? Oke. Oh, udah bisa chat. Yes, terima kasih Pak. Oke, nah teman-teman siapa yang pengen bahagiakan keluarga? Saya yakin teman-teman semua pengen bahagiakan keluarga. Setuju ya teman-teman ya? Pengen happy family ya Pak? Nah, saya meyakini satu hal teman-teman, bahwa untuk memiliki kehidupan yang sukses, ternyata memang harus bahagia dulu. Itu bersumber kepada keluarga kecil kita ya, yaitu yang di rumah kita. Anak-anak, istri kita, atau suami kita yang ada di rumah yang setiap saat menemani kita. Tentu itu adalah orang-orang yang paling kita cintai dan paling kita mau buat mereka bahagia. Setuju ya? Nah, kalau mereka nggak bahagia, teman-teman, itu suksesnya nggak akan terjadi. Sebenarnya itu yang terjadi. Ya, saya menemukan fakta di kehidupan saya bahwa perjalanan saya memang kurang nyaman awalnya, teman-teman. Tapi finally, saya menemukan pegangan itu yang saya pengen sharing ke teman-teman hari ini. Jadi sebelum saya lanjut ya, saya mau memperlihatkan teman-teman bahwa keluarga bahagia ya, itu pasti butuh uangnya nggak sedikit ya teman-teman ya, setuju nggak? Kalau namanya uang itu, aduh, ya kalau misalnya terbatas, ya gimana gitu ya. Tapi kalau bisa tidak terbatas, kenapa enggak? Karena kalau memang dikasih kesempatan, kita bisa memiliki penghasilan tidak terbatas, teman-teman. Kenapa kok milih yang terbatas? Nah, waktu itu saya mikir begitu. Ada nggak sih kendaraan yang tepat gitu kan? Nah, habis itu yang kedua, saya pikir saya juga pengen menikmati kebebasan waktu. Kayaknya saya kerja jadi karyawan itu ya bukan apa-apa ya. Kayaknya waktunya yang saya nggak bisa dapat. Ya, kenyamanan di waktu yang saya nggak bisa dapat. Dan itu membuat saya kurang bahagia. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan time freedom, tentu pasti happy banget. Setuju ya teman-teman ya? Nah, yang berikutnya kita pengen yang namanya freedom of mind. Itu saya pengen bebas stres. Kan di pekerjaan saya itu dulu cukup stres teman-teman. Nah, saya pengen sharing ke teman-teman itu. Dan akhirnya saya mematok waktu itu sama istri saya 13 tahun yang lalu ya. Sebelum itu sih teman-teman, sebenarnya far away sebelum 13 tahun tahun lalu, saya ketemu Allianz. Nah, ini sebelumnya. Jadi 100 juta income per bulan itu saya masih pengen banget itu saya capai ya. Dan perjalanan saya, jadi this is my story ya, ini perjalanan saya mencari penghasilan 100 juta per bulan ya. Boleh ya teman-teman ya, saya sharing ya. Oke, kita sambil chat biar kita fokus ya. Serius santai ya, serius tapi santai. Teman-teman, ini perjalanan saya anak elektro, saya orangnya kuper. Saya kalau sebelah itu nggak nyenggol, saya nggak ngajak ngomong, saya nggak akan sentuh dan saya nggak akan ngomong, teman-teman. Ya, tapi kenapa kok saya bisa bertransformasi seperti ini? Itu karena saya mengenal bisnis yang seperti teman-teman ajak Bapak Ibu malam ini ke sini. Bisnis ini banyak merubah saya bukan hanya dari penghasilan, tapi justru membentuk karakter, kepribadian, dan juga banyak hal yang hubungannya dengan pengembangan pribadi. Value-value yang luar biasa yang kita merasakan luar biasa, sungguh asiknya di bisnis ini. Nah, ini perjalanan hidup saya teman-teman. Jadi saya kuliah tahun 92 elektro, kemudian saya karyawan cukup ya dari 96 sampai 98. Saya ngeliat kok karir saya tuh sebenarnya cerah ya, tapi saya ngeliatnya gini. Kayaknya impian saya tuh besar banget. Saya pengen beli rumah, saya pengen bahagiakan, punya keluarga bahagia, tapi namanya juga
penghasilan waktu itu masih kecil banget. Saya cuma berpikir satu, teman-teman. Kayaknya nih mungkin nggak ya saya bisa punya penghasilan segede itu untuk beli apapun impian saya. Kayaknya kok banyak halangan gitu. Nah, dari situ saya mulai berpikir, saya lihat ya, income atasan saya berapa. Kan kita ngelihat ya teman-teman, kalau lagi kerja di kantor kan puncak karirnya siapa kan teman-teman bisa tahu ya. Nah, pada saat kita puncak karir, kita lihat ya, saya ngintip ya, kebetulan istri saya orang keuangan kan, saya kenalnya kan di situ kan sama Bu Hanzila ya. Penghasilannya berapa? Nah, bisik kasih tahu saya. Aduh, kalau cuma segitu kok nggak cukup gitu ya. Sementara dia udah kerja berapa tahun? Oh, dia mau udah 15 tahun di sini. Wah, 15 tahun penghasilannya segitu. Saya pikir, saya harap-harap cemas teman-teman, apakah masa depan saya harus di sini terus? Ya, dari situ saya mulai berpikir, kayaknya saya mulai coba cari bisnis. Nah, akhirnya saya ketemu, saya coba bikin bisnis warnet, saya mulai coba kontraktor telekomunikasi, dan lagi pacaran sama Bu Hanzila, itu saya ya kompak ya teman-teman ya, masih pacaran, itu nyari duit sebenarnya, untuk merit ya teman-teman ya, tapi kan nggak punya duit, jadi ya udahlah diputar bisnis dulu gitu. Ya, jadi dari roti, franchise makanan, kemudian di food court, ya sampai akhirnya itu berlangsung 98 sampai 2001. Ya, itu perjalanan saya mengenal bisnis kontraktor telekomunikasi yang akhirnya nilai kontraknya itu sangat besar ya. Waktu itu turnkey project sekitar 2 Low battery. dibayar di tahun 98 2 miliar, ternyata gede ya teman-teman ya, apalagi sekarang aja masih gede gitu kan. Di situ saya mulai menapak yang Low battery. masih punya ini ya, singkat kata saya bilang saya tidak berhasil di situ. Saya coba lagi, tapi saya mengalami juga ke hal-hal yang membuat saya tidak terlalu nyaman, karena kalau bisnis ternyata kalau kerjasama itu ujung-ujungnya pecah teman-teman ya. Kalau kita partnership itu ujung-ujungnya pecah, ada yang belum untung sudah pecah, ada yang untung pecah gitu ya. Nah, di situ kok saya juga ngerasa tidak nyaman. Kok bisnis konvensional kok seperti ini? Seperti itu, teman-teman. Saya tidak menemukan sosok mentor di sana. Nah, saya menekuni, kemudian saya coba untuk menekuni minus saya. Saya minus 350 juta waktu itu. Lumayan besar ya, teman-teman ya. Besar nggak kira-kira tuh? Tahun 98, tahun 2001 itu. Besar nggak kira-kira 350 juta? Saya rasa besar ya, teman-teman ya. Oke. Thank you ya yang terus ngechat ya, thank you banget. Bisnis MLM saya tekuni karena saya pengen semuanya bisa terselesaikan. Maksudnya minusnya saya itu. Jadi udah hopeless nih, udah habis modal ya. Saya mesti kemana ya? Tapi otak saya masih berpikir terus. Saya lagi cari kendaraan yang tepat nih. Mana ya kendaraan yang tepat ya? Apa ya? Apakah MLM? Saya waktu itu begitu. Saya tekuni 2001 sampai 2005. Sampai akhirnya saya kecewa juga di situ, teman-teman. Karena saya kok belum menemukan pegangan yang sangat kuat gitu. Ya, untungnya saya belum menikah waktu itu. Jadi saya pikir it's okay lah. Tapi waktu 2004 akhirnya kami memutuskan menikah, walaupun kondisi juga masih ya, kalau orang bilang itu lu kalau mau merit kalau bisa mapan, itu keinginan saya. Tapi kalau orang bilang udah cocok, udah merit aja ya. Nanti rezekinya datang kalau kamu menikah. Ya, akhirnya di umur 30 tahun itu saya memutuskan untuk menikah, teman-teman. Ya, dan membuahkan 2 anak yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami, buah hati kami. Dan semenjak itu kami mulai mencoba untuk bangkit ya. MLM kami tinggalkan, kami masuk ke bisnis home care, merawat orang-orang sakit. Disinilah saya bertemu dengan seorang dokter yang akhirnya membuka wawasan saya, karena kami berpartner. Beliau punya stroke center, rehabilitasi stroke, dan kami memiliki sebuah bisnis joint berdua untuk bagaimana mengembangkan orang-orang sakit stroke itu direhabilitasi, rumahnya disulap jadi seperti di kamar rumah sakit ya teman-teman ya, disiapkan perawat yang terlatih dan segala macam. Itulah bisnis home care yang saya lakukan di usia waktu itu 31 tahun. Nah, tapi ya gitu deh, banyak orang yang order, tapi kita punya tim sampai terbatas ya, sampai kewalahan. Kayak hari ini lagi COVID ini, mereka yang home care juga sangat kewalahan ya. Finally saya belum menemukan happiness di situ. Yang ada saya cukup stres karena ketemunya orang sakit, orang tua ya, yang kebetulan sakit juga. Jadi ya namanya bisnis konvensional ada resiko-resiko juga gitu ya teman-teman. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana saya berkenalan dengan Allianz ya. Salah satu teman saya waktu itu hadir di sebuah klinik itu, dan kemudian kita bincang-bincang karena kawan lama, udah lama nggak jumpa, kita ngobrol, dan beliau cerita beliau di Allianz gitu.
Nah, singkatnya, saya nggak terlalu tertarik, karena kalau asuransi, saya selalu bilang, well, asuransi ya, sorry, gitu. Saya selalu bilang, jangan deh, gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah pada saat saya merasa bahwa ini satu hal yang betul apa enggak, bagus apa enggak, lagi mikir-mikir begitu, teman-teman. Mendadak, itu ada satu pasien, usianya baru 27 tahun, perempuan, itu kena stroke. Teman-teman bayangkan 27 tahun belum menikah sudah kena stroke, teman-teman. Serem nggak, teman-teman? Ya, kalau yang serem, cat serem gitu ya. Kenapa kok serem? Karena memang usianya muda, belum menikah, dan saya berpikir hidupnya lancar-lancar aja, karena saya pikir, dok, apakah dia pakai narkoba? Kagak, katanya. Enggak pakai narkoba. Loh, kok bisa kayak gitu? Nah, pertanyaan pertama kali yang muncul biasanya adalah, loh, kok bisa orang bisa sakit di usia segitu kena stroke? Nah, si dokter bilang sama saya, ya kamu kan baru berkecimpung di dunia home care ini belum lama. Saya loh udah sering ya. Jadi anak 5 tahun stroke juga ada, 10 tahun stroke juga ada. Kaget saya, teman-teman, saya shock. Di situ saya mikir, saya sudah punya anak, apa yang terjadi kalau saya mengalami seperti itu? Di situ breakthrough saya. Saya nggak lagi melihat ini, karena si dokter juga bilang, kamu selain harus jaga kesehatan, dia bilang kamu perlu punya program asuransi. Iya, teman-teman. Saya waktu itu punya 2 polis asuransi. Itu pun saya tutup dua-duanya. Ya, karena saya pikir apa? Saya nggak pernah pakai. Mau ngapain saya beli? Saya nggak pernah pakai. Ya, baru saya sadar setelah saya join Allianz itu, loh, untung saya nggak pernah pakai. Berarti saya diberkati kesehatan. Betul nggak, teman-teman? Tapi ya itulah namanya dulu butuh kesadaran. Yang membuat saya kaget adalah dokter tersebut itu satu keluarga, teman-teman. Itu punya 40 polis asuransi. Gimana nggak stres saya? Saya 2 aja saya tutup. Ya, saya stres itu, teman-teman. Sampai 40 ini apa-apaan gitu kan. Nah, ternyata itulah bedanya orang yang terpelajar ya, orang yang mengetahui informasi lebih awal, atau orang yang berkecimpung di dunia medis, dan beliau punya anak yang memang disekolahkan di Amerika, di luar negeri, dan lulusnya juga dokter. Ya, saya ngerasa, saya harus belajar sama orang-orang yang berpikiran maju. Setuju nggak, teman-teman? Seperti tadi Pak Joko sampaikan ya, di Jepang itu 600% orang sudah punya asuransi. Bet, satu orang punya 6 polis loh, luar biasa nggak? Singapura satu orang punya 3. Indonesia 100 orang, cuma 6 yang punya polis, teman-teman. Ya, termasuk saya waktu itu ya. Saya hanya berpikir, waduh, kayaknya memang kalau kita mengedukasi orang asuransi itu agak-agak sulit, ya wajar ya. Wajar menurut saya. Karena apa? Dari 100 cuma 6 yang punya, teman-teman, saat ini. Nah, saya melihat ini sebuah opportunity. Jadi saya berkenalan dengan teman saya itu, saya diskusi lagi, saya banding-banding, dan akhirnya saya putuskan, yes, saya join, Bang. Saya mau bisnis ini menjadi sebuah patokan. Kenapa, teman-teman? Karena gini, Ibu Limlisya yang penghasilannya itu waktu itu saya bergabung, itu tahun 2007, itu beliau punya income 400 juta satu bulan. Saya hanya melihat 13 tahun kemudian, beliau punya income 2 miliar satu bulan, teman-teman. 400 juta jadi 2 miliar, itu kan wow banget gitu ya. Nah, saya mau banget gitu. Waktu itu beliau 400, oke. Saya nggak jauh-jauh deh, kalau saya deket-deket 400 aja saya udah happy banget gitu. Karena goal saya waktu itu kan cuma 100 juta, teman-teman, per bulan. Nah, sampai sekarang kira-kira 100 juta itu besar nggak sih, teman-teman, dibandingkan 20 tahun yang lalu? Saya rasa enggak ya, nggak besar ya 100 juta ya. Tapi income 100 juta per bulan itu masih dikejar banyak orang, setuju nggak? Nah, itu yang saya yakini, sampai sekarang pun orang masih cari loh income 100 juta per bulan. Nah, ini saya pengen berbagi ke teman-teman. Nah, sebelumnya saya pengen ngasih lihat juga ini fakta yang baru saya dapatkan. Saya selalu ngecek kondisi COVID sekarang seperti apa. 14 Juli saya cek, teman-teman, dan sekarang 25 Agustus, jadi selisih 1 bulan, kira-kira 1 minggu ya, 1 bulan 1 minggu. Ternyata, teman-teman, yang terkontaminasi sudah naik 2 kali lipat ya, naik double terkontaminasi, dan ternyata yang sembuh lumayan banyak, luar biasa, nih good news banget, yang sembuh banyak banget ya. Itu good news buat kita. Tapi, teman-teman, yang meninggal juga banyak, double ya, hampir double kalau kita lihat angkanya, which is menurut saya ini sesuatu data fakta nyata di lapangan, yang kalau kita ngelihat serem, takut, kayaknya kita hilang opportunity. Menurut saya malam ini kita pengen breakthrough ini, teman-teman. Kita mau dobrak. COVID, so what? Gitu. Ya udahlah COVID, kita hati-hati, kita jaga jarak. Tapi kalau ekonomi teman-teman sedang kacau, penghasilan apa segala macam sedang kacau, ada yang didiskon ya. Saya dengar nggak cuma barang-barang di
mall yang didiskon, makanan yang didiskon, ternyata gaji pun didiskon loh teman-teman. Ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%, bahkan ada yang 80%. Kan serem teman-teman. Ya. Saya berpikir ini sebuah kesempatan. Kenapa enggak kita ngelihat momentum ada di bisnis insurance ini? Ya, industri yang sudah luar biasa, usianya udah luar biasa tua ya, 130 tahun, tapi punya yang namanya penghasilan yang bisa partnernya itu 300 lebih orang punya penghasilan di atas 100 juta per bulan. Bahkan ada yang 2 miliar, 3 miliar per bulan. Gila nggak teman-teman? Menurut saya ini opportunity. Nah, hari ini sih kami hanya ingin berusaha untuk memberikan Anda sebuah gambaran bahwa ada loh ternyata bisnis seperti ini, gitu ya. Dan saya ingin berbagi bahwa menurut Jack Ma, opportunity itu ada di tempat pada saat banyak komplain. Nah, hari ini banyak komplain-komplain yang namanya COVID. Banyak komplain-komplain orang, tapi awareness orang mulai muncul. Nah, jadi ada opportunity-nya. Opportunity-nya adalah pada saat ini adalah kita melihat orang sadar bahwa dia bisa sakit. Nah, itu. Ya. Orang bisa sakit. Ini kesadaran yang hari ini sedang muncul tinggi-tingginya. Dan kalau sakit, kira-kira apa yang terjadi kalau saya keluar rumah, kena, terus nggak pulang lagi. Kan gitu, teman-teman. Ini jadi masalah. Orang mulai sadar. Nah, kesadaran ini selevel dengan meningkatnya kebutuhan orang untuk mengelola keuangan, finance. Ya. Ini hubungannya sama uang, teman-teman. Sakit itu hubungannya sama uang. Setuju nggak sih? Sakit berhubungan sama dokter, Pak Henderson. Ya betul, tapi kan dokter dan obat-obatnya itu kan butuh uang untuk dibeli. Benar nggak? Gimana kalau kita nggak punya uang, gimana bisa menembus bayar dokternya aja, mungkin kita masih bisa nego-nego dikit. Tapi kalau misalnya operasi, itu kan perlu anestesi, perlu obat-obatan, itu nggak bisa teman-teman, dan nggak ada diskon gitu. Nah, saya ingin sharing kisah saya, ya. Sebelumnya saya ingin tahu Anda kan tahu betapa pentingnya asuransi itu kalau Anda dapat tagihan rumah sakit ya. Ini Anda akan tahu, keliengan teman-teman, keliengan banget ya. Ini belum lama yang saya alami ya, papi mertua saya, jadi papinya Ibu Hansila itu masuk di rumah sakit pada tanggal 27 bulan 4, kemudian ini di rumah sakit Mitra Kemayoran, terus kami pengen pengobatan yang lebih bagus lagi, karena kami punya tim The Doctors Univision ya, teman-teman di Siloam Kebun Jeruk, dan kami sangat happy karena kita punya family yang sangat mengerti medis. Itu juga kami banyak berdiskusi dan akhirnya kami memilih untuk yuk teman-teman kita kembali, saya tarik papi untuk dirawat di rumah sakit Siloam. Nah, bersyukurnya diterima dan diatasi dengan sangat baik oleh dokter, tapi apa kata ya teman-teman ya, karena memang mungkin usia papi Tuhan lebih sayang juga. 1,5 bulan akhirnya kami fight ya di hospital dan finally papi berpulang ya. Menurut saya sebuah kisah yang memilukan, tapi di luar itu yang saya ingin sharing bukan kisah memilukannya, tapi kisah ininya teman-teman, billing rumah sakitnya. 1,5 bulan itu kami menghabiskan 500.507.000 teman-teman. Ini fakta kenyataan yang saya hadapi saat itu. Beruntungnya saya masih ada bisnis ini, karena kebetulan papi tidak punya asuransi, tidak mau punya asuransi, dan setelah mau punya asuransi, setelah sadar itu sudah lebih dari 70 tahun usianya. Jadi papi tidak bisa tercover lagi dengan asuransi. Akhirnya siapa teman-teman yang jadi perusahaan asuransinya? Ayo di chat, siapa yang jadi perusahaan asuransinya? Siapa? Ya, benar ya teman-teman ya, anak-anaknya ya teman-teman ya. Anak-anaknya ya, karena papi kan udah usia 70 tahun, 75 tahun ya, jadi anak-anaknya lah yang akhirnya urunan ya, kita gather money, tapi ya teman-teman tahu lah, 1,5 bulan cari uang 500 juta, 1,5 bulan gampang nggak kira-kira teman-teman? Mudah nggak mencari asuransi, mencari income 500 juta dalam 1,5 bulan kondisi COVID begini? Buat kita tidak mudah, buat rumah sakit mudah nggak? Mudah banget teman-teman, 1,5 bulan langsung seperti ini. Dan hampir setiap 2 hari sekali kami terima SMS, via WA. Dan di WA itu ditulis tagihannya, kurang 35 juta lagi. 2 hari kemudian 35 juta lagi. Teman-teman serem banget ya. Serem sekali. Ini penyakit itu tahun ini loh teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman berpikir ke depan. Bagaimana kira-kira 10 tahun lagi kayak apa ini? Gitu. Berapa nih 10 tahun lagi?
Kalau dari financial literacy itu 10 tahun itu ada kenaikan 2,5 kali lipat, teman-teman. Ya. 2,5 kali lipat kali 500 juta berapa, teman-teman? Udah lebih dari 1 miliar kan? Udah lebih dari 1 miliar, teman-teman. Cuma 1,5 bulan. Believe me, kalau Anda nggak mau asuransi, nanti Anda akan dipaksa, teman-teman, untuk beli asuransi. Udah nggak ada pilihan sebenarnya. Ya. Udah nggak ada pilihan, teman-teman. Nah, kita ada di bisnis yang faktanya seperti ini. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan teman-teman shopping ke rumah sakit. Cek di situ harga-harga berapa. Pak, kalau kena gini berapa? Ya, dicek di sana ya. Nah, gunakanlah kesempatan ini untuk membuat orang memahami bahwa asuransi itu you have no choice sebenarnya. Kalau Anda cinta keluarga Anda, silakan Anda beli asuransi. Nah, selama perjalanan saya, teman-teman, saya nggak pernah melihat orang yang menolak produk asuransi. Ya, nggak ada sebenarnya. Tapi memikirkan bagaimana caranya bisa bayar premi rutin, itu yang lebih menjadi pertanyaan. Buktinya apa? Buktinya gini, ada beberapa yang nanya, saya udah diskusi, saya sharing kenapa penting, akhirnya dia pertimbangkan, akhirnya nggak jadi. Ada teman-teman yang nggak jadi, pertimbangkan lagi, nggak jadi lagi. Kenapa sih Pak? Akhirnya punya alasannya muncul macam-macam. Alasannya itu tujuannya saya tahu untuk menolak saya dan menutupi egonya beliau. Kenapa? Karena saya bilang gini loh, dalam hati saya ya, sempat terucap sih, saya bilang, Pak, sebenarnya alasan Bapak kan tadi muncul ya beberapa alasan, saya bisa mengerti sih Pak, saya bisa memahami. Tapi kalau asuransinya gratis gimana Pak, mau nggak? Nggak jadi ngeyel-ngeyel lagi loh teman-teman. Gratis Pak, mau Pak, loh tadi Bapak kok nolak-nolak, katanya inilah. Kalau gratis mau nggak Pak? Mau Pak. Teman-teman orang Indonesia itu udah sadar asuransi itu penting, teman-teman. Hanya bayar preminya jadi masalah. Itu juga masalah saya, makanya saya ngajak teman-teman yang hari ini ada di ruangan ini, 500 orang ini, saya mengajak teman-teman itu untuk sadar bahwa ini kesempatan besar untuk kita bisa punya polis asuransi dengan gratis. Nah, gitu. Asik nggak kalau punya gratis? Saya akhirnya punya 40 polis, teman-teman, dan semuanya gratis, bahkan lebih. Asik nggak, teman-teman, kalau punya polis asuransi seperti itu? Ya, hidup tenang, hidup bahagia, ya, dan kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Thank you yang sudah chat ya. Nah, ini perjalanan saya teman-teman. Dari tahun 2007, saya merasa apakah bisnis ini oke banget sampai sekarang teman-teman. Ya, 13 tahun saya jalankan bisnis ini dan saya selalu happy, saya selalu semangat. Ya, salah satunya karena saya melihat banyak orang sukses di grup saya dan salah satunya ya tentu penghasilan ya. Ini progres penghasilan ya. Waktu first payment, second payment di bulan Desember ya tahun 2007 teman-teman. Itu jadi BP ya, jadi BP dengan penghasilan waktu itu 8 juta ya. Lumayan teman-teman, minusnya masih banyak tapi ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya saya melihat bahwa income saya berikutnya berapa nih? 19 juta. Asik banget teman-teman, tapi masih berasa kurang gitu. Waduh, masih kurang nih, minusnya masih banyak tadi kan teman-teman ya. Finally teman-teman di 2009 saya bisa melunasi semua hutang saya ya. Yang 350 juta itu sudah lunas dan saya sudah mulai bisa mengembangkan apa teman-teman, kantong saya ya, mengembangkan rekening tabungan ya. Itu yang menarik karena di 2010 terjadi peningkatan, jadi 3 tahun saya di Allianz, teman-teman bisa capai 92 juta income per bulan. Teman-teman juga bisa semuanya. Apalagi sekarang sudah ada New Univision, jauh lebih mudah, sederhana dan menyenangkan. Karena sudah ada platform bisnis, sudah ada pendidikannya. Dulu tidak ada teman-teman. Tapi income ini bisa teman-teman raih bukan karena teman-teman kerja sendiri ya, karena ini kerja tim. Jadi ikutin arahan kami, teman-teman akan mendapatkan penghasilan seperti ini juga ya. Siapa yang mau boleh tulis mau dulu ya, karena awalnya dari mau dulu teman-teman ya. Kalau dari mau pasti nanti juga akan datang ya. Kita jemput impian kita ya, penghasilan yang ratusan juta per bulan. Ya, thank you semuanya ya, seru banget. Mau. Yes, mau. Iya, semakin banyak U-nya semakin semangat kayaknya ya. Oke. Nah, di 2012, di 2013 masih ada peningkatan terus teman-teman, dan di 2014 angkanya tembus 269, dan setelah itu ini penghasilan di 2015, di sini saya dinobatkan di MBIT bintang 4 oleh Allianz, karena ya kita punya penghasilan justru yang paling besar, kalau teman-teman perhatikan 120 juta, itu bukan dari komisi, tapi justru dari off-riding. Jadi income yang terbesar di bisnis ini karena dari orang-orang yang saya tidak kenal. Justru yang saya tidak kenal memberikan penghasilan yang paling besar. Di situ kenapa kami terus mengupayakan untuk menumbuhkan semua grup di dalam New Univision ini.
ya. Ini teman-teman bisa lihat, bisnis ini unstoppable, udah nggak bisa di stop, ya. Ini sebulan itu kita terima 2 kali income statement, ya. Nah, itu penghasilannya, teman-teman. Di sini saya dinobatkan MBIT bintang 4 oleh Allianz, dan teman-teman bisa lihat di koran Kompas, semuanya resmi. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan di sini, teman-teman, kita menjadi berkat buat orang lain, ya. Fokusnya adalah jadi berkat buat orang lain, maka teman-teman akan mendapatkan keberlimpahan, ya. Nah, selain itu, ya jalan-jalan ke luar negeri ya teman-teman ya, itu sebuah hal yang sudah pasti kita akan alami, kita akan dapatkan. Kenapa? Karena gimana ya, kalau dulu saya berpikir, istri saya ngajak ke luar negeri, saya bilang Indonesia aja banyak yang kita belum lihat loh. Saya bilang. Janganlah gitu. Kenapa? Karena di konvensional bisnis, di kontraktor, teman-teman tahu, kalau kita punya uang lebih baik diapain? Diputer lagi di bisnis, bener, diputer di bisnis lagi. Jadi waktu itu saya berpikir, jangan deh buat modal bisnis gitu. Hemat-hemat dulu dah, kita pergi itu berapa gitu. Nah, seringkali kita setiap tahun pasti berangkat, bisa sekali, bisa 2 kali ke luar negeri bersama Allianz. Tapi yang kali ini, saya ngajak anak-anak karena sudah tumbuh mulai remaja, saya udah mulai berani karena mereka sudah tervaksin dengan baik ya, saya baru ajak mereka ke luar negeri. Dan di sana kita stay 2 minggu di Sydney ya, kita keliling Sydney, kita stay 2 minggu. Menurut saya kita punya momen yang luar biasa bersama anak-anak ya. Dan ini setelah itu kemarin ya, baru belum lama 2019 kami ke Jepang, anak-anak sudah lebih besar, sudah lebih dewasa. Kami puas-puasin ya, mereka puas-puasin tuh sehari, 2 hari sampai di Universal Studio lagi, ke Tokyo Disneyland, Disney Sea gitu ya teman-teman ya. Ini bahagia keluarga ya. Saya pengen tahu informasikan ke teman-teman bahwa impian-impian ini dulu hanya di gambaran saya ya. Hanya ditaruh di gambaran. Kalau teman-teman ikut main programming, punya bikin 100 impian, teman-teman bikin baik-baik 100 impiannya. Karena dulu saya bikin, hari ini semuanya jadi nyata. Itu yang luar biasa ya. Nah, tahun Maret 2020 ya, COVID lagi rame-ramenya, tim saya pada bilang, kok Pak Henderson malah tambah mobil lagi gitu kan. Ini sudah lagi pandemi, kok tambah mobil ya, luar biasa teman-teman. Ini saya menghadiahi kado ulang tahun buat istri saya. Itu the new BMW ya 730 Li. Menurut saya tiada yang lebih indah karena saya memang hobi mobil, istri saya juga kebetulan suka, jadi kita cocok. Ya enjoy life banget sih teman-teman. Bisnis ini bisa memberikan kenikmatan, kemapanan karena kestabilan income-nya itu. Ya, teman-teman bisa bayangkan nggak? Kalau dulu saya masih kontraktor, mobil ini saya nggak akan beli teman-teman. Mungkin belinya di usia 60 mungkin baru beli. Ini usia 40-an kita udah ganti-ganti mesin berapa kali dengan mobil BMW sekarang. Artinya gini teman-teman, di konvensional saya tidak bisa menikmati hidup. Biasanya saya akan putar lagi buat bisnis saya, putar lagi buat bisnis, putar lagi buat modal, putar lagi buat modal. Di sini kita nggak keluar modal, kecil sekali modal yang kita keluarkan, dan akhirnya kita bisa return, uangnya bisa kita nikmati, dan kita bisa menikmati apapun yang teman-teman ingin raih. Ya. Anak, bahagiakan mereka, bahagiakan keluarga Anda. Ya. Nah, ini adalah bersama dengan keluarga New Univision waktu kita mengadakan holiday weekend di Bali, teman-teman. Kita rindu sekali ya di sini, teman-teman ya. Digembleng, diberikan value-value leader, teman-teman. Leadership-nya yang digembleng di sini. Ya, kami di sini bukan semata-mata mengajak teman-teman bisnis ya. Sebenarnya ya. Ya, kita pengen teman-teman itu punya kehidupan yang lebih baik sebagai manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Ya, teman-teman di sini itu sudah like family, second family teman-teman. Saya nggak suka pakai kata seperti family. Ini adalah my second family. Ya, kenapa? Karena begitu banyak orang di sini yang sangat peduli dengan impian Anda, teman-teman. Teman-teman masuk di sini itu join dengan komunitas Univision. Itu teman-teman mendapatkan sebuah kesempatan untuk hand in hand, ya dibantuin di sini untuk mewujudkan impian teman-teman. Siapa yang pengen impiannya dibantu diwujudkan? Katakan mau dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau, teman-teman gabung sama kita. Saya nggak lihat di luaran sana itu ada loh komunitas yang betul-betul seperti New Univision. Itu yang saya rasakan berbeda banget di sini. Semua hand in hand punya kekuatan yang hebat-hebat. Itu jadi satu, memberikan hatinya yang terbaik buat New Univision. Untuk apa sih? Buat Anda menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kita selalu memikirkan kebaikan untuk orang lain. Jadi win dulu.
orang lain harus win baru kita win. Ya. Konsep win-win ini yang digunakan oleh New Univision itu sudah mendarah daging, teman-teman. Jadi kalau teman-teman join di sini, teman-teman nggak join pun nggak apa-apa, kita bilang. Nggak akan disakiti sama teman-teman New Univision. Tapi kalau teman-teman bergabung, teman-teman sudah memperkuat gelombang vibrasi yang kita lakukan. Hari ini bagaimana kita bisa membantu reach out orang lebih banyak lagi, memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, memiliki pandangan mengenai financial yang lebih baik lagi, dan memiliki manusia yang memiliki aset spiritual, teman-teman ya, entrepreneurship dan juga teamwork yang sangat kuat, yang sangat kental, di mana itu adalah value-value yang kita tanamkan di setiap individu yang bergabung di komunitas kami. Jadi kalau teman-teman nanti join di sini, terus kira-kira 2 bulan kemudian teman-teman mengikuti semua kurikulum yang diberikan di Millionaire Club, teman-teman akan merasakan seperti ini. Banyak teman nanti yang akan bilang gini, kok kamu beda ya? Kok kamu berubah ya? Kok kamu jadi lain ya? Tapi lainnya lain positif, teman-teman. Nah, pengen nggak kayak gitu? Kalau teman-teman pengen, join komunitas kita, teman-teman. Kita membutuhkan Anda. Kami membutuhkan Anda untuk bisa reach out lebih banyak orang lagi, tapi Anda membutuhkan kami untuk kami develop Anda untuk menjadi orang yang lebih baik, leader yang lebih baik, buat keluarga Anda, buat tim Anda, dan juga buat masyarakat di sekitar kita. Ya, itu mengenai komunitas ini ya, teman-teman ya. Perjalanan trip ke luar negeri kita seringkali dapatkan, ini seru ya kalau satu keluarga New Univision berangkat. Nah, ini saya pengen sharing, teman-teman. Bukan cuma saya yang bisa, tapi di tim saya, di tim New Univision, sudah begitu banyak orang yang memiliki penghasilan di atas 100 juta per bulan. Ya, ini berarti punya aset pasif, teman-teman, 20 miliar. Sama kayak punya deposito senilai 20 M, karena itu akan memberikan income pasif 100 juta per bulan. Jadi kalau saya ditanya, bedanya apa Pak Henderson 100 juta income yang didapatkan dari bisnis Bapak? Saya bilang ini aset pasif yang saya dapat. Karena 100 juta per bulannya itu stabil dan terus menggulung, teman-teman. Ya, itu luar biasa. Ini sebelah kiri ada Pak Alex Agus Teja Kusuma. Kasih aplaus buat Pak Alex. Di sebelahnya Pak Robert Ricardo Teja, anak masih kuliah loh, teman-teman. Belum lulus dari UPH, teman-teman. Ya, sudah bayar uang kuliah sendiri. Ya, itu Alex, Pak Alex punya anak ya. Namanya ada Tejanya, teman-teman ya, sama ya. Nah, itu father and son itu benar-benar luar biasa menginspirasi di New Univision. Ya, tepuk tangan buat Pak Robert. Kemudian ada Pak Adi Arif dari Ibu Sindira Harja. Beliau adalah orang-orang yang sangat kompeten di dalam membangun support system di New Univision. Ya, bersama Presiden kita Pak Jenik Zainur Raufik. Thank you. Kita kasih aplaus Pak Jenik yang luar biasa, punya visioner yang luar biasa. Teman-teman tahu nanti akan menjadi seperti apa New Univision? Ya, tunggu tanggal mainnya ya teman-teman ya. Ada Bu Emilia ya di Pagar Alam, luar biasa sekali. Kasih aplaus juga buat Bu Emilia. Pak Saiful Alam dan Ibu Iwet, ini juga duet maut luar biasa, sangat menginspirasi. Mentor favorit ya, Pak Jenik mentor favorit, Pak Alam mentor favorit, ya kita semua yang ada di sini. Ada Ibu Yulai Fatur Rosida ya dari Kota Madiun, Pak Saiful Alam dari Kota Sidoarjo, Pak Chandra dan Bu Susan dari Kota Banjarmasin, Pak Paulus Hartono ada di Kota Surabaya. Teman-teman lihat sudah begitu banyak orang yang bisa membuktikan bahwa di bisnis ini memang betul memberikan kehidupan yang lebih baik ya. Nah, selain yang memiliki aset 20 miliar, ada 2 orang di tim saya, di tim kami di New Univision yang memiliki aset 40 miliar, teman-teman. Ya, dengan penghasilan 200 juta per bulan. Dan ini passive income ready untuk diberikan ke ahli waris. Ya, Pak Nata Rudi Setiawan, berikan aplaus buat Pak Nata Rudi Setiawan, ada di Kota Solo. Dan salah satu mentor yang luar biasa juga, Pak Gregorius Uce dan Ibu Erika Lesmana, pasangan suami istri di Kota Bandung, yang selalu juga menginspirasi kita semua. Nah, teman-teman lihat ya, begitu banyak orang yang sudah membuktikan. Dan begitu banyak jam terbang. Kalau teman-teman nyari income 50 juta atau 500 juta per tahun, itu juga banyak sekali, teman-teman. Ya. Oke, ketika ada yang melihat, ini kata Jack Ma, teman-teman, dia ngajarin kita untuk bagaimana melihat sebuah peluang. Ya, kalau ada kesempatan, nggak ada yang melihat. Ya, ketika dia ngambil kesempatan, Anda memandang rendah orang itu. Hati-hati ya teman-teman ya. Tapi ketika dia mulai menghasilkan uang, Anda mulai nggak paham. Nah, ketika Anda mulai mengerti cara dia ngasilin uang, Anda sudah terlambat. Bagaimana peluang itu di depan mata, itu teman-teman jangan ragu lagi. Kalau memang modal teman-teman problem di modal, bisnis ini nggak perlu modal besar. Anda bisa langsung masuk. Tapi yang perlu modal besar adalah waktu dan tenaga Anda. Anda perlu belajar, Anda perlu menguasai, mentornya siap, kurikulumnya siap. Anda mau kuliah dokter,
muridnya yang mesti siap. Kalau muridnya siap, universitasnya mau udah siap dari kapan-kapan, teman-teman. Pasti lulus nggak? Belum tentu. Kalau Anda sering bolos, ya nggak lulus. Tapi kalau Anda rajin, ikuti semuanya, Anda terabas semua pelatihan yang diberikan oleh Univision, pasti lulus nggak, teman-teman? Nah, yang yakin pasti, tulis pasti di sini ya. Pasti. Nah, sebelum memiliki income yang pasti besar, teman-teman sudah pasti punya income di sini. Jadi kita learning by doing. Dengan jalan teman-teman dapat hasil. Dengan jalan teman-teman dapat hasil. Ya, learning by doing. Yes, pasti. Apalagi ada alias pasti ya kali ini ya teman-teman ya. Produk yang luar biasa. Nah, setuju nggak bahwa masa depan itu tidak bisa diprediksi dan tidak menentu, teman-teman? Ya, ini saya sengaja ya, ini bukan mau memberi, ini hanya sebuah gambaran lah. Saya bukan mau menghina mobil yang di sebelah kanan, tapi kalau disuruh milih kayak gini, teman-teman pilih yang kiri apa yang kanan? Tolong di-chat, pilih yang kiri apa yang kanan? Kiri ya? Kiri, pasti kiri. Wow. Ada nggak yang pilih kanan? Nggak ada yang mau ya pilih kanan ya? Ini bukan mendiskreditkan mobil Avanza-nya, teman-teman. Tapi saya membuat satu gambaran sederhana. Maksud saya begini. Kalau yang namanya mobil Avanza, itu saya kategorikan seperti pekerjaan saya sebelumnya. Atau bisnis konvensional sebelumnya. Yang saya lihat waktu itu, saya bekerja, mentok penghasilan kalau dikurskan hari ini, let's say itu paling sekitar 40 sampai 50 juta per bulan. Ya, artinya kalau saya meniti karir di sebuah pekerjaan, itu mentoknya itu di angka 50 juta per bulan, misalnya begitulah, anggap seperti itu. Nah, itu saya anggap 50 km per jam gitu, teman-teman. Kendaraan itu hanya bisa 50 km per jam. Nah, betul nggak kita itu sebenarnya nyari kendaraan yang nggak cuma 50 km per jam. Kita nyari kendaraan yang bisa 100 km per jam, 50 km per jamnya saya rubah ya, 50 juta per bulan, boleh ya? 50 juta per bulan, mentoknya 50 juta per bulan. Tapi yang di sebelah kiri, itu penghasilannya bisa 500 juta per bulan, 100 juta, 200 juta, 300 juta per bulan, 400 juta per bulan, 500 juta per bulan. Kira-kira kita pilih yang kiri apa yang kanan, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman memilih sebuah kendaraan, hati-hati jangan sampai salah pilih, maksud saya begitu. Saya nggak minta teman-teman meninggalkan pekerjaan Anda yang sekarang, tidak. Gitu. Tapi teman-teman perlu lihat kendaraan yang sekarang ini bisa membawa impian Anda sampai sejauh mana. Itu Anda harus sadari dulu. Karena kalau saya dulu tidak memilih untuk saya pindah ke kiri, saya tetap di kanan, di Avanza gitu ya, saya tidak pindah ke Ferrari, ya nggak mungkin saya bisa cerita seperti hari ini, dan teman-teman mendengarkan saya seperti hari ini. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Karena saya pasti masih dapat income buat bayar utang, buat bayar tagihan, ya masih kurang, ya belum akhir bulan udah nggak cukup. Aduh, pokoknya menderita deh perjalanan saya hidup itu. Setelah 13 tahun saya di Allianz ya, teman-teman tadi sudah lihat perubahannya. Itu yang luar biasa. Itu yang kami pengen Anda juga dapatkan. Ya, so milikilah Ferrari ini, teman-teman. Ferrari ini miliki dengan Anda beli kuncinya dulu, Anda join dulu ke bisnis ini. Kalau Anda join, Anda pelajari, ya Anda siap pelajari, karena kan kokpitnya beda ya. Di dalam itu kan tombolnya semua beda. Kita tahu kan ada Ferrari Lamborghini yang nabrak-nabrak nggak karu-karuan, itu kan karena memang tombol-tombolnya beda. Hati-hati kalau masih belajaran nyetir mobil ini bisa gawat gitu ya. Nah, bagi Anda yang hari ini memang sedang mencari kendaraan yang tepat, saya bilang teman-teman sudah temu, udah ada di depan mata hari ini. Ya. Sudah ada teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, saya thank you ya kepada orang-orang yang mengundang teman-teman malam ini. Seperti saya selalu tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengundang saya ke bisnis ini. Ya, karena beliau-beliau itu, mereka-mereka itu punya maksud satu, teman-teman. Kalau punya sesuatu yang bagus, jangan diambil sendiri, jangan dikekepin sendiri. Kalau punya sesuatu yang bagus, bagilah ke orang lain. Ya, berikanlah kesempatan, peluang juga ke orang lain. Peluang yang sama, teman-teman. Teman-teman bisa punya penghasilan lebih besar dari saya loh. Bisa lebih besar dari leader-leader orang-orang yang mengundang Anda. Bisa, teman-teman. Ya. Jadi ini sudah luar biasa, masih bisa buat anak kita, cucu kita. Gila nggak? Saya bilang itu nanti ya, MDIT di New Univision, itu nanti anak-anaknya itu, ya pasti guyupnya begitu, teman-teman. Ya, income-nya itu diserahkan ke anaknya masing-masing. Teman-teman sempat mikir ke sana nggak? Kalau bisnis, cari bisnis yang jangka panjang apa jangka pendek? Kalau jangka panjang, teman-teman mau yang bisnisnya itu aman apa rawan?
mau yang bisnisnya aman, apakah itu mesti bisnis yang tidak terlekang dengan zaman? Apa betul nggak bisnis-bisnis yang mesti anti pandemi? Betul nggak bisnis yang anti situasi ekonomi? Kita sudah terbukti, mau gelombang apapun yang terjadi, apalagi pandemi yang luar biasa begini, omset tetap ngelipat naik. Bukankah sudah cukup buktinya untuk membuat Anda yakin? Ya, bisnis ini luar biasa. Hanya satu kelemahan bisnis ini, teman-teman. Hanya satu kelemahannya. Judulnya asuransi, teman-teman. Itu aja kelemahannya. Kalau namanya bukan asuransi, namanya yang lain gitu ya. Terus teman-teman ngelihat dalemannya, 20 keunggulan di sharing sama Pak Joko, saya yakin teman-teman pasti gabung kok. Karena apa yang kita bisa miliki hari ini, apa yang kita bisa bagikan ke orang lain. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk sesamanya. Betul nggak, teman-teman? Ya. So, mari teman-teman yang merasa pengen berada di kendaraan kiri, malam ini visualisasikan, teman-teman lihat Ferrari Anda, teman-teman lihat bahwa ini your future car gitu ya. Kalau Anda bisa dapetin, kenapa enggak? Kenapa mesti mikirin yang sekarang? Kalau ada sekarang mobil apapun itu, doakan dia someday akan jadi Ferrari Anda. Doakan mereka kendaraan Anda yang saat ini itu sudah mampu membawa Anda ke titik ini sampai ketemu kami New Univision. Ya, mulai saat ini Anda perlu membuat satu tambahan untuk backup income. Dan jika penghasilannya sudah stabil, sudah sama, kami serahkan ke Anda, apakah Anda akan full time, full heart, seperti kami yang sudah lebih dulu bersama bisnis New Univision. Ya. Akhir dari saya, life is about making the right decision and moving on. Hari itu, kalau saya tidak ambil decision, saya gabung dengan Allianz, saya tidak berada di bisnis ini, teman-teman. Saya akan menyesal seumur hidup saya. Ya. Hari ini saya bisa mensyukuri semuanya karena itu adalah keputusan yang saya ambil 2007, 13 tahun yang lalu. So, jika Anda tidak ngambil keputusan, menurut saya Anda tepat. Apapun yang Anda ambil atau tidak ambil, itu adalah keputusan yang menurut Anda terbaik. Tapi kalau Anda mau kehidupan Anda jauh lebih baik, ambillah keputusan. Karena pada saat Anda mengambil keputusan, di situ Anda mulai memilih, di situ Anda tahu bahwa ini sesuatu yang pasti. Perusahaannya pasti, bisnisnya pasti, bisnisnya bisa diwariskan, keluarga Anda pasti sukses, dan semua orang yang bergabung di New Univision, saya bisa pastikan Anda akan mendapatkan satu kelimpahan yang luar biasa. Karena kita di sini bukan hanya berbisnis, tapi kami di sini membantu Anda untuk berada di track yang tepat, menjadi orang yang baik, orang yang penuh kebajikan, penuh kebijaksanaan, dan orang-orang yang punya hati berbagi untuk orang lain, banyak orang. Ya. Akhir kata, saya ucapkan selamat bergabung dengan komunitas New Univision, siap-siap belajar bersama-sama, join di kelas Millionaire Club yang sudah ada, dan di situ Anda bisa dibentuk karakter Anda siap belajar, dan pasti Anda akan lulus seperti teman-teman yang sudah mengajak Anda lebih awal. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam, saya kembalikan ke Pak Ahmad. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih chatnya yang sudah begitu panjang. Thank you. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Pak Henderson.